Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rohmah, NIM 20050974018 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Ini merupakan simulasi subnetting. Langkah percobaan. Langkah yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway, seperti pada gambar berikut ini. Yang kita butuhkan ada 6 buah PC, kemudian 2 switch dan router 1. Kemudian kita isikan IP untuk PC 1 dengan IP address 192.168.1.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC2, IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255.192. Gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC3, kita isikan IP address 192.168.1.3. Subnet mask 255.255.255.192. Gateway-nya kita isi dengan 0000. Kemudian untuk PC4, IP address-nya 192.168.1.65. Subnet mask 255.255.255.192. Gateway-nya 192.168.1.126. Untuk PC5, IP address-nya 192.168.1.66. Subnet mask 255.255.255.192. Gateway-nya kita kosongkan. Sedangkan untuk PC6, IP address-nya 192.168.1.67. Subnet mask 255.255.255.192. Gateway-nya kita kosongkan. Kita lanjut ke langkah 2. Setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IPv4 ICMP. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati, jalankan PDU ICMP-nya. Kemudian, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC4,
lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Yang ketiga, kirimkan paket simpel PDU dari PC2 ke PC5, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kemudian, kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC6, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita akan praktekkan. Kita ke mode simulasi, kemudian kita klik show all atau none, kemudian edit filter, kita centang ICMP-nya. Setelah buat simple PDU dari PC1 ke PC3, kemudian kita klik next. Akan dikirimkan ke switch, kemudian dikirimkan ke PC3. Selanjutnya akan dikirimkan ke switch dan dikembalikan ke PC1. Selesai. PC1 telah berhasil mengirimkan kepada PC3 dan dikembalikan ke PC1 karena dalam satu subnet, sehingga tidak dilempar ke router. PC1 ada gateway-nya, PC3 tidak ada gateway-nya, itu tidak masalah. Sekarang kita hapus skenario, kemudian buat simpul dari PC1 ke PC4. Kita jalankan, akan dikirimkan ke switch, kemudian dikirimkan ke router. Selanjutnya router akan dikirimkan ke switch, kemudian akan diteruskan ke PC4. Selanjutnya ke PC4, kembali lagi ke switch. Setelah itu dikirimkan ke router, dikirimkan lagi ke switch, dan kembali ke PC1. Prosesnya berhasil karena terjadi komunikasi dua arah. PC4 bisa mengembalikan karena ada gateway-nya. Komunikasi menjadi komplit karena keduanya ada gateway. Sekarang kita hapus skenario. Selanjutnya ke PC2 ke PC5. Kita jalankan ke switch, kemudian diteruskan ke router. Selanjutnya ke router akan diteruskan ke switch 1, kemudian akan diteruskan ke PC5 dan berhenti di PC5. Namun setelah sampai ke PC5 berhenti karena PC5 tidak memiliki gateway sehingga tidak bisa dikembalikan lagi ke PC2. Selanjutnya kita hapus skenario-nya, kemudian buat simple PDU dari PC3 ke PC6. Selanjutnya kita jalankan prosesnya. Nah, di PC ketiga ini sejak awal tidak bisa mengirim karena IP tujuan tidak ada di dalamnya, dan di PC3 ini tidak mempunyai gateway sehingga tidak bisa dikirimkan ke PC6. Nah, kita ke langkah 3. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan mode ke real time. Lalu, coba lakukan tracing sebagai berikut. Tracing dari PC1 ke PC3. Lalu amati hasil penelusuran routernya.
Tracing dari PC1 ke PC4, lalu amati hasil penelusuran routernya. Tracing dari PC2 ke PC5, lalu amati hasil penelusuran routernya. Tracing dari PC3 ke PC6, lalu amati hasil penelurusannya. Catatan, format perintah tracing. Ini nanti menggunakan traced IP tujuan. Sekarang kita kembali ke Cisco. Kita klik ke real time. Kemudian kita lihat pada PC1. Inti dari proses tadi adalah gateway digunakan untuk menerima IP yang dicari. Kita lihat tracing dari PC1 ke PC3. Kita klik PC1, kemudian desktop, terus command prompt. Selanjutnya kita periksa tracer. Kita klik tracer, kemudian alamat IP dari PC3 192.168.1.3. Nah, ini ada alamat IP dari PC3. Tracer complete. Sekarang kita cek PC1 ke PC4. Kita ketikkan tracer, alamat IP dari PC4 192.168.1.65. Nah, ini terdapat alamat dari PC4 karena setelah mengirim ke pesan dari PC1 dikembalikan lagi ke PC1. Sekarang kita cek pada PC2 ke PC5. Kita ketikkan tracer, alamat IP dari PC5 192.168.1.66. Nah, ini hanya ada satu dari alamat dari PC5. Setelah diterima dari PC5, itu tidak dikembalikan lagi ke PC1 karena gateway yang ada di sana tidak ditemukan. Selanjutnya kita cek PC3 ke PC6. Kita ketikkan tracer, alamat IP dari PC6 192.168.1.67. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul request timeout karena saat memasukkan ke PDU kepada PC ketiga tadi, alamat IP yang ada tidak tepat atau tidak lengkap, sehingga pesan yang dikirimkan tidak dapat terkirim dengan maksimal. Karena pada proses ini harus ada komunikasi kedua arah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.